Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Ibu dosen. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 11 kelas pendidikan bahasa Inggris 2A akan presentasi menjelaskan materi mengenai aliran rekonstruksionisme dalam filsafat pendidikan. Tetapi sebelum kami mulai untuk menjelaskannya, saya sebagai salah satu presenter pembawa materi ini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Idewo Aigede Adiari sebagai presenter pertama, dan teman saya Nilo Gede Nanda Paramitasari sebagai presenter kedua. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan 6 poin, yaitu yang pertama, pengertian aliran rekonstruksionisme, yang kedua, prinsip-prinsip pemikiran dalam aliran rekonstruksionisme, yang ketiga, pandangan-pandangan dalam aliran rekonstruksionisme, yang keempat, teori pendidikan rekonstruksionisme, yang kelima, tokoh-tokoh dalam aliran rekonstruksionisme, dan yang terakhir, pengaruh aliran rekonstruksionisme dalam pendidikan. Baik, langsung saja pada materi yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Baik, untuk poin yang pertama yaitu pengertian dari rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme berasal dari kata reconstruct, yaitu gabungan dari kata re yang artinya kembali dan construct yang berarti membangun atau menyusun. Maka secara etimologis, rekonstruk diartikan menyusun kembali. Sedangkan dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dalam pendidikan dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak. Aliran rekonstruksionisme ini berusaha membina konsensus yang paling luas dan memungkinkan tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Di mana dari jalan pemikiran ini dapat dilihat bahwa aliran ini tidak terlepas dari prinsip pemikiran aliran progresivisme yang mengarah kepada tuntunan kehidupan modern. Baik, untuk poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip pemikiran dalam aliran rekonstruksionisme. Dalam prinsip-prinsip ini dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada masyarakat dunia sedang dalam kondisi yang kritis. Dalam kondisi kritis yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah krisis dunia yang sedang dialami saat ini, antara lain persoalan-persoalan tentang kependudukan, sumber daya alam yang terbatas, kesenjangan global dalam distribusi penyebaran kekayaan, proliferasi nuklir, rasisme, nasionalisme yang sempit, dan penggunaan teknologi yang sembrono dan tidak bertanggung jawab. Di mana dalam hal ini persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi menurut kalangan rekonstruksionis berjalan seiring dengan tantangan totalitarisme modern, yaitu hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat luas dan meningkatnya kedunguan fungsional penduduk dunia. Baik, untuk prinsip yang kedua itu ada penciptaan tatanan sosial yang menjagat. Yang dimaksud dalam hal ini adalah kerjasama menyeluruh dari semua bangsa yang merupakan satu-satunya harapan bagi penduduk dunia yang berkembang terus, yang menghuni dunia dengan segala keterbatasan sumber daya alamnya. Di mana pada era teknologi ini telah memunculkannya saling ketergantungan dunia di samping kemajuan-kemajuan di bidang sains. Baik, lanjut untuk prinsip yang ketiga ada penciptaan tatanan sosial yang menjagat. Maksud dari pernyataan ini adalah sekolah dapat dan harus mengubah secara mendasar peran tradisionalnya dan menjadi sumber inovasi sosial. Baik, prinsip yang keempat ada metode-metode pengajaran. Maksud dalam hal ini adalah metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan asli jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang paling valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Baik, untuk prinsip yang terakhir ada jika pendidikan formal adalah bagian tidak terpisahkan dari solusi sosial dalam krisis dunia sekarang, maka ia harus secara aktif mengajarkan perubahan sosial. Di dalam hal ini, pendidikan harus memunculkan kesadaran peserta didik akan persoalan-persoalan sosial dan mendorong mereka secara aktif memberikan solusi.
Hal ini dikarenakan kesadaran sosial ini kiranya dapat ditumbuhkan jika peserta didik dibuat berani untuk mempertanyakan status dan untuk mengkaji isu-isu kontroversial dalam agama, masyarakat, ekonomi, politik, dan pendidikan. Baik teman-teman, itulah bagian-bagian dari prinsip aliran rekonstruksionisme. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu pandangan-pandangan dalam aliran rekonstruksionisme. Pandangan-pandangan ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada pandangan secara ontologi. Dengan ontologi dapat diterangkan tentang bagaimana hakikat dari segala sesuatu. Aliran rekonstruksionisme dalam pandangan secara ontologi ini memandang bahwa realita itu bersifat universal, yang mana realita itu ada di mana dan sama di setiap tempat. Yang kedua ada pandangan ontologis. Dalam proses interaksi manusia diperlukan nilai-nilai, tetapi secara umum ruang lingkup tentang pengertian nilai itu tak terbatas. Aliran rekonstruksionisme dalam pandangan secara ontologis ini memandang masalah nilai berdasarkan asas-asas supernatural, yaitu menerima nilai natural yang universal yang abadi berdasarkan prinsip teologis. Baik, untuk pandangan yang terakhir ada pandangan epistemologis. Aliran rekonstruksionisme dalam pandangan secara epistemologis ini memandang bahwa pandangan ini berpijak dari pola pemikiran bahwa untuk memahami realita alam nyata itu memerlukan suatu asas tahu, di mana pernyataan ini memiliki arti bahwa tidak mungkin memahami realita itu tanpa melalui proses pengalaman dan hubungan dengan realita terlebih dahulu melalui penemuan suatu pintu gerbang ilmu pengetahuan. Baik, untuk poin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nanda. Kepada Nanda, saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya adalah teori-teori pendidikan dalam filsafat rekonstruksionisme. Teori filsafat rekonstruksionisme yang dikemukakan oleh Bramelt ada 6, yaitu yang pertama, pendidikan harus dilaksanakan di sini dan sekarang dalam rangka menciptakan tata sosial baru, yang akan mengisi nilai-nilai dasar budaya kita dan selaras dengan yang mendasari kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial modern. Sekarang peradaban menghadapi kemungkinan penghancuran diri. Pendidikan harus mensponsori perubahan yang benar dalam nurani manusia. Oleh karena itu, kekuatan teknologi yang sangat hebat harus dimanfaatkan untuk membangun umat manusia, bukan untuk menghancurkannya. Masyarakat harus diubah bukan melalui tindakan politik, melainkan dengan cara yang sangat mendasar, yaitu melalui pendidikan bagi para warganya, menuju suatu pandangan baru tentang hidup dan kehidupan mereka bersama. Baik, yang kedua adalah masyarakat harus berada dalam demokrasi sejati, di mana sumber dan lembaga utama dalam masyarakat dikontrol oleh warganya sendiri. Semua yang mempengaruhi harapan dan hajat masyarakat seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, industri, dan sebagainya, semua akan menjadi tanggung jawab rakyat melalui wakil-wakil dipilih. Masyarakat ideal adalah masyarakat yang demokrasi. Struktur, tujuan, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan tata aturan baru harus diakui merupakan bagian dari pendapat masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, anak, sekolah, dan pendidikan itu sendiri dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. Menurut rekonstruksionisme, hidup beradab adalah hidup berkelompok sehingga kelompok akan memainkan peran yang penting di sekolah. Menurut Bramelt, kaum progresif terlalu sangat menekankan bahwa kita semua dikondisikan secara sosial. Perhatian kaum progresif hanya untuk mencari cara di mana individu dapat merealisasikan dirinya dalam masyarakat dan mengabaikan derajat di mana masyarakat telah menjadikan jati dirinya. Menurut rekonstruksionisme, hidup beradab adalah hidup berkelompok, sehingga kelompok akan memainkan peran yang penting di sekolah. Pendidikan merupakan realisasi dari sosial atau social self-realization. Melalui pendidikan, individu tidak hanya mengembangkan aspek-aspek sifat sosialnya, melainkan juga belajar bagaimana keterlibatan dalam perencanaan sosial. Lalu yang keempat, guru harus meyakini terhadap validitas dan urgensinya terhadap dirinya dengan cara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan prosedur yang demokratis. Guru harus mengadakan pengujian secara terbuka terhadap fakta-fakta walaupun bertentangan dengan pandangan-pandangannya.
Guru menghadirkan beberapa pemecahan alternatif dengan jelas, dan ia memperkenankan siswa-siswanya untuk mempertahankan pandangan-pandangan mereka sendiri. Selanjutnya yang kelima, cara dan tujuan pendidikan harus diubah kembali seluruhnya dengan tujuan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan krisis budaya dewasa ini dan menyesuaikan kebutuhan dengan sains sosial. Yang penting dari sains sosial adalah mendorong kita untuk menemukan nilai-nilai di mana manusia percaya atau tidak bahwa nilai-nilai itu bersifat universal. Selanjutnya yang terakhir, kita harus meninjau kembali penyusunan kurikulum, isi pelajaran, metode yang dipakai, struktur administrasi, dan bagaimana guru itu dilatih. Materi selanjutnya adalah tokoh-tokoh dalam filsafat rekonstruksionisme. Yang pertama ada Caroline Pratt. Ia menganggap nilai terbesar sekolah yaitu bisa menghasilkan seseorang yang berpikir efektif dengan bertujuan dapat mengubah dunia lebih baik lagi. Caroline Pratt yang merupakan tokoh filsuf yang mengatakan bahwa sekolah harus bisa mencetak generasi yang mampu berpikir dan mampu menyelesaikan masalah atau problem yang sedang dihadapinya, sehingga hal tersebut akan menjadi nilai tambah yang sangat besar nilainya dalam konteks dunia pendidikan. Yang kedua ada George Count. Ia seorang ahli teori pendidikan yang berpengaruh. Ia ingin menjadikan lembaga pendidikan sebagai rekonstruksi masyarakat. George Count mengembangkan pendekatan baru terhadap pendidikan. Pokok pikiran George Count yaitu mengajak para pendidik untuk membuang mentalitas budak agar berhati-hati dalam mengumpulkan kekuatan dan berjuang membentuk sebuah tatanan sosial baru yang didasarkan pada sistem ekonomi kolektif dan juga prinsip demokratis. Yang ketiga yaitu Paulo Freire. Dalam dunia pendidikan, ia beranggapan sudah saatnya bagi negara untuk mengganti sistem lama menjadi sistem baru, karena pendidikan merupakan suatu proses pembebasan untuk memanusiakan manusia. Ide-idenya tentang pendidikan dan menganalisis masalah pendidikan yang berkaitan dengan politik pemerintah yang menjadikan masyarakat bawah sebagai kaum yang tertindas. Tujuan pendidikan tersebut adalah penyadaran, bukan teknik untuk menyalurkan atau untuk pelatihan keterampilan, melainkan merupakan proses dialogis yang mengantarkan seseorang secara bersama dalam memecahkan masalah eksistensial mereka. Baik untuk materi yang terakhir yaitu pengaruh aliran filsafat rekonstruksionisme pada pendidikan. Yang pertama, pengaruh filsafat rekonstruksionisme terhadap pendidikan yaitu adanya perubahan rancangan kurikulum, metode, media, asas belajar, budaya, dan sumber belajar ke arah yang lebih progresif yang dianggap mampu menjawab tantangan zaman. Yang kedua, adanya filsafat pendidikan rekonstruksionisme diharapkan pendidikan di Indonesia sekarang ini dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial. Yang ketiga, aliran ini berharap pendidikan dapat mengubah tatanan sosial masyarakat, perekonomian masyarakat, dan mengubah segala bentuk apapun yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang terakhir, dalam proses pembelajaran di kelas, seorang pendidik harus mampu menggunakan metode yang bisa membuat peserta didik untuk berpikir dan berani mengeluarkan pendapat sehingga pembelajaran tidak hanya terpusat pada guru, tetapi murid atau peserta didiklah yang harus menjadi objek pembelajaran. Baik, adapun kesimpulan dari materi kali ini adalah dalam konteks pendidikan, aliran rekonstruksionisme berupaya melakukan sebuah perombakan dalam pendidikan yang bertujuan untuk merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern, serta membina suatu konsensus yang paling luas dan mungkin mengenai tujuan pokok tertinggi dalam kehidupan manusia. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh aliran rekonstruksionisme untuk dapat memperbaiki sistem pendidikan agar tidak terkungkung dalam sebuah pendidikan yang amat tradisional atau kuno dan tidak dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Baik teman-teman semuanya, sekian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila kami melakukan kesalahan saat penyampaian materi berlangsung tadi. Baik itu salah dari ucapan, kata-kata yang kurang jelas, atau materi yang dipaparkan tadi kurang lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.